Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama lagi dengan Bu Vivin di pelajaran Prakarya kelas 7 semester 2. Nah, sahabat, kali ini kita akan mempelajari materi tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Sudah siap belajarnya? Mari kita belajar bersama. Nah, kali ini kita akan bahas tentang konstruksi jembatan. Sebelumnya, kita cari tahu dulu ya, apa sih pengertian jembatan? Ya, jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan suatu lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya. Nah, sekarang kita akan bahas sejarah perkembangan tentang jembatan. Yang pertama adalah jembatan pada zaman purba. Pada zaman ini, manusia melintasi sungai dengan memasang pilar-pilar batu, kayu gelondongan, atau pohon yang tumbang dengan bentang yang sangat pendek. Selain itu, mereka juga memanfaatkan akar dan ranting pohon sebagai jembatan gantung untuk bergelantungan melompati pohon satu ke pohon yang lain. Jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya berbentuk jembatan balok sederhana. Contohnya seperti yang dibangun di atas sungai Eufrat dan sungai Tigris di Babilonia sekitar 2000 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah periode Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau arch. Yang ketiga adalah periode zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada jembatan periode ini. Beberapa ahli mengatakan bahwa jembatan Rialto yang dibangun pada abad ke-16 di atas Grand Canal Venice adalah jembatan terbaik pada zaman pertengahan dalam segi pengembangan teknik jembatan dan estetika. Selanjutnya adalah teknologi jembatan zaman besi dan baja. Pada zaman ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya dan sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Komponen jembatan yang digunakan ialah dek, girder, rangka batang, pelengkung, penahan, dan penggantung kabel. Contohnya adalah jembatan Corkbrookdale yang melintasi sungai Severn, Inggris. Yang kelima adalah zaman jembatan gantung. Jembatan gantung terbesar pada abad ke-18 adalah jembatan Menai Strait, Inggris. Kemudian jembatan ini masih menggunakan menara batu sebagai pilarnya, dan kemajuan jembatan gantung diawali dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara. Penggunaan kabel baja menggantikan kabel besi pertama kali digunakan di dunia pada jembatan Brooklyn. Selanjutnya adalah zaman jembatan Cable Stayed. Rekaan jembatan ini menggunakan beberapa kabel yang berasingan yang menghubungkan jalan dengan menara. Kabel-kabel setiap penjuru ini diikat dengan tegang dan lurus ke beberapa tempat yang berlainan di sepanjang jalan. Kabel-kabel itu diikat di tengah-tengah jalan atau tepi jalan, biasanya menggunakan dua menara atau kabel-kabel disusun dalam bentuk kipas. Yang terakhir adalah zaman jembatan beton. Bentang terpanjang yang pernah dicapai menggunakan gelakar beton bertulang adalah 78 meter. Jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat adalah jembatan lengkung Sydney yang berjarak 300 meter. Yang selanjutnya adalah konstruksi jembatan yang ada di dunia. Jembatan selain sebagai penghubung dari dua tempat, tapi juga bisa sebagai sarana pariwisata yang sangat menarik loh. Nah, berikut adalah contoh jembatan yang ada di dunia. Yang pertama adalah jembatan Ponte Vecchio. Jembatan Ponte Vecchio merupakan jembatan tua yang berada di atas sungai Arno, Florence. Hal ini menjadi unik karena jembatan ini memiliki toko-toko yang bisa disewa oleh pedagang perhiasan dan souvenir. Yang kedua adalah jembatan Golden Gate. Jembatan ini merupakan jembatan gantung yang sangat panjang yang menghubungkan wilayah San Francisco dan Marin County Utara. Selanjutnya ada jembatan Millau Bridge. Millau Bridge terletak di dekat Sungai Thames. Pada jembatan ini kita dapat melihat kabel putih yang digunakan sebagai salah satu teknik penguatnya, juga menambah keindahan bagi para pengunjung. Yang keempat adalah Tower Bridge. Tower Bridge memiliki bentuk seperti pintu gerbang kerajaan yang megah. Akan tetapi ini bukan pintu gerbang kerajaan loh. Ini hanyalah jembatan gantung yang dibangun di atas sungai Thames, London.
Selanjutnya ada Jembatan Nasional Suramadu. Ya, ini adalah salah satu jembatan kebanggaan kita. Konstruksi jembatan ini dirancang untuk tahan terhadap guncangan gempa dan dilengkapi dengan sistem anti korosi pada fondasi tiang baja. Ya, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis jembatan ya. Ya, ada beberapa jenis jembatan. Yang pertama adalah jembatan kayu. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dengan beban yang diterima relatif ringan. Yang kedua adalah jembatan pasangan batu dan batu bata. Jembatan ini merupakan jembatan yang konstruksi utamanya terbuat dari batu dan batu bata. Yang ketiga adalah jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentang jembatan yang pendek. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan beton pratekan yang memungkinkan bentang jembatan yang panjang dan dibuat dengan mudah. Yang keempat adalah jembatan baja. Jembatan ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini juga digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Yang terakhir adalah jembatan komposit. Jembatan ini merupakan sebuah jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut, sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian konstruksi jembatan. Yang pertama adalah struktur atas atau superstructures. Struktur atas jembatan umumnya sebagai berikut. Yang pertama adalah trotoar, slab lantai kendaraan, gelagar atau girder, balok diafragma, andalas atau peletakan, dan yang terakhir adalah tumpuan atau bearing. Kemudian yang kedua adalah struktur bawah atau substructure, antara lain pangkal jembatan, pilar jembatan, dan drainase. Dan yang terakhir adalah fondasi. Fondasi ini berfungsi untuk meneruskan beban-beban di atasnya ke tanah dasar. Berikut adalah jenis-jenis fondasi. Yang pertama adalah fondasi telapak, fondasi sumuran, dan fondasi tiang. Nah, sahabat, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang teknologi konstruksi miniatur jembatan. Saya harap semua sahabat paham ya dengan penjelasan singkat tadi, dan apabila ada pertanyaan boleh loh tanya di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.